Perkenalkan, nama saya Cendri Penalaki, kelas 4 AKBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang mengimplementasikan manajemen dan organisasi usaha dalam bisnis. Manajemen dan organisasi merupakan dua aspek kunci dalam mencapai kesuksesan bisnis. Melalui penerapan manajemen yang efektif dan struktur organisasi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan strategisnya. Definisi dan konsep dasar manajemen bisnis. Manajemen bisnis dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, manajemen mencakup fungsi-fungsi seperti pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan pemasaran. Pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar manajemen seperti pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan pengendalian menjadi fundamental bagi keberhasilan bisnis. Next, manajemen dan organisasi usaha. Manajemen dan organisasi usaha terbagi menjadi tiga. Yang pertama, struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional. Yang pertama, struktur organisasi yang efektif adalah kunci untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi dan aktivitas dalam perusahaan. Hal ini melibatkan penetapan departemen, pembagian tugas, dan rantai komando yang jelas. Struktur organisasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi komunikasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Kedua, manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia yang strategis termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan retensi karyawan sangat penting untuk membentuk tim yang kompeten dan terdedikasi. Melalui manajemen SDM yang efektif, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan memiliki karyawan yang terampil dan termotivasi. 3. Manajemen operasional. Aspek operasional bisnis seperti pengelolaan rantai pasokan produksi dan pengiriman memainkan peran vital dalam mencapai efisiensi dan kualitas yang konsisten. Manajemen operasional yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan memastikan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Next, informasi pasar. Informasi pasar itu memahami pasar dan lingkungan kompetitif adalah fundamental bagi kesuksesan bisnis. Informasi pasar mencakup analisis dan tren industri, preferensi pelanggan, segmentasi pasar, dan posisi pesaing. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data pasar yang relevan, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, menyesuaikan penawaran produk atau layanan, dan memposisikan diri secara kompetitif. Informasi pasar terbagi menjadi tiga, yaitu analisis pesaing, segmentasi pasar, dan tren industri. Analisis pesaing yaitu memetakan kekuatan dan kelemahan pesaing utama dan memberikan wawasan berharga tentang peluang pasar yang belum dimanfaatkan. Yang kedua, segmentasi pasar. Membagi pasar menjadi kelompok pelanggan yang berbeda berdasarkan karakteristik, preferensi, dan perilaku memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih fokus dan efektif. Ketiga, tren industri. Mengikuti perkembangan tren industri seperti pergeseran teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan regulasi baru membantu perusahaan mengantisipasi perubahan dan beradaptasi secara proaktif. Next, bauran pemasaran. Bauran pemasaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, produk. Pengembangan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan adalah inti dari strategi pemasaran. Yang kedua, harga. Penetapan harga yang tepat adalah kunci untuk mencapai profitabilitas dan daya saing. Yang ketiga, distribusi. Memilih saluran distribusi yang sesuai untuk menjangkau pelanggan target adalah krusial. Hal ini dapat mencakup outlet retail, e-commerce, atau mitra distribusi lainnya yang dapat menyampaikan produk atau layanan ke tangan konsumen. Keempat, promosi. Strategi promosi yang efektif seperti periklanan, pemasaran digital, penjualan personal, dan public relation dapat meningkatkan kesadaran merek, menarik minat pelanggan, dan mendorong penjualan. Next, mengembangkan rencana penjualan. Rencana penjualan yang komprehensif adalah kunci untuk mengkoordinasikan berbagai aspek pemasaran dan penjualan. Rencana ini harus mencakup tujuan penjualan, strategi penetrasi pasar, langkah-langkah implementasi, anggaran, dan sistem pengukuran kinerja. Mengembangkan rencana penjualan terbagi menjadi 3. Yang pertama, analisis pasar. Kedua, penetapan tujuan penjualan. Dan ketiga, strategi penetrasi pasar. Memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, dan posisi pesaing adalah langkah awal dalam mengembangkan rencana penjualan yang efektif.
Kedua, penetapan tujuan penjualan. Menentukan tujuan penjualan yang spesifik, terukur, dan realistis menjadi panduan bagi tim penjualan dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Yang ketiga, strategi penetrasi pasar. Mengembangkan strategi penetrasi pasar yang tepat, seperti penetapan harga, positioning produk, dan pengembangan saluran distribusi untuk menjangkau target pelanggan secara efektif. Next, memilih lokasi bisnis. Pemilihan lokasi yang strategis merupakan faktor kritis dalam kesuksesan bisnis. Beberapa pertimbangan kunci dalam memilih lokasi bisnis meliputi aksesibilitas, tingkat lalu lintas, kedekatan dalam pelanggan target, ketersediaan infrastruktur, biaya sewa, dan peraturan setempat. Lokasi yang tepat dapat meningkatkan visibilitas, memudahkan distribusi, dan mendukung interaksi yang efektif dengan pelanggan. Selain itu, penempatan yang strategis juga dapat membantu meminimalkan biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Memilih lokasi bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama, aksesibilitas. Lokasi yang mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi yang baik dapat meningkatkan visibilitas dan mempermudah mobilitas pelanggan. Yang kedua, kedekatan dengan pelanggan. Memilih lokasi yang dekat dengan basis pelanggan target dapat memfasilitasi interaksi yang lebih intensif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, ketersediaan infrastruktur. Memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti utilitas, jaringan telekomunikasi, dan akses transportasi sangat penting untuk mendukung operasional bisnis. Yang keempat, biaya sewa. Mempertimbangkan biaya sewa dan pajak yang kompetitif dapat membantu meminimalkan beban operasional dan meningkatkan profitabilitas. Sekian dari saya, terima kasih.